Sebelum video ini berakhir, jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Dan di rumah saja. Jangan lupa tonton channel ini terus dan subscribe Bee Project. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap sehat semua. Saya punya sebuah cerita. Waktu saya masih kecil, sekitar umur 12 tahun. Di depan rumah saya ada sebuah rumah yang sangat besar. Rumah yang sangat besar itu ada pekarangannya yang sangat luas. Pekarangan yang sebelah kiri ditanami sebuah buah, pekarangan sebelah kanan kosong. Waktu itu sekitar habis maghrib, sekitar jam 7-an, saya keluar di teras rumah saya. Saya duduk di depan teras rumah saya menghadap pekarangan yang kosong itu. Waktu saya menghadap di pekarangan rumah yang kosong itu, memang terlihat sangat gelap dan sangat menyeramkan. Beda sekali dengan pekarangan yang sebelah kiri yang ditanami dengan buah yang ada penerangannya, yaitu lampunya agak terang. Saya melihat di pekarangan yang kosong itu memang sangat gelap dan sangat menyeramkan. Lalu setelah saya duduk, saya berpikir, kenapa sangat sepi sekali, tidak ada suara pun di pekarangan itu. Saya mengamati pekarangan itu, tidak ada apapun. Setelah saya duduk, tiba-tiba saya mendengar sebuah suara gedebuk, seperti sebuah barang yang jatuh dari atas ke bawah. Setelah saya melihat di depan rumah saya itu, tepatnya di pekarangan itu, saya melihat ada apa nih? Kok ada suara gedebuk seperti barang yang sudah jatuh. Setelah saya melihat di pekarangan itu, ternyata ada sebuah bola hitam, dan di sekeliling bola itu ada seperti api, seperti bola api. Setelah saya melihat bola api itu, saya amati lagi, bola api itu tersenyum, meringis, kata orang Jawa seperti itu. Ternyata bola api itu bisa meringis. Kemudian saking saya ketakutannya, saya lari ke dalam rumah. Saya teriak, saya memanggil orang tua saya memanggil ayah dan ibu saya. Saya bercerita apa yang saya alami kepada orang tua saya, kepada ayah dan ibu saya. Saya bercerita, ayah dan ibu, saya melihat di depan rumah kita ada sebuah seperti kepala, seperti bola hitam, dan ada apinya, dan dia meringis kepada saya. Kemudian ibu saya menenangkan saya, udah nak, kamu tidak usah melihat itu, ayo kamu sekarang keluar, tidak, jangan keluar, kamu di dalam rumah saja. Akhirnya saya kembali ke dalam rumah saya beserta ayah dan ibu saya. Saking saya ketakutannya, saya sampai menangis dan saya berteriak-teriak. Saya memang benar-benar melihat bola api itu dan meringis kepada saya. Lalu pada keesokan harinya, orang tua saya penasaran dengan apa yang telah saya alami. Orang tua saya, yaitu ayah saya, dia menemui seorang temannya. Seorang teman ayah saya ini yaitu seorang orang pintar. Orang pintar ini sahabat orang tua saya, yaitu sahabat ayah saya. Dan ayah saya
sedikit bercerita kepada orang pintar itu apa yang saya alami, apa yang saya lihat semalam. Ayah saya bercerita kepada orang pintar itu bahwa saya malam itu melihat sebuah bola api yang meringis kepada saya. Kemudian orang pintar itu menjelaskan kepada orang tua saya kalau bola api yang meringis itu dinamakan gundul meringis. Gundul meringis adalah sebuah hantu berupa kepala manusia hitam, dan di sekelilingnya itu ada sebuah api, dan dia seperti kelapa jatuh dari atas ke bawah, menggunung gitu, seperti bola api, dan sangat keras dan sangat menyeramkan, dan dia meringis kepada saya. Akhirnya orang pintar itu memberikan sebuah ramuan, yaitu air putih yang diberikan doa-doa oleh orang pintar itu. Dan orang pintar itu menginginkan supaya ayah saya ini memberikan air putih itu kepada saya. Lalu air putih itu pun setelah ayah saya pulang diberikan kepada saya, dan saya pun meminumnya. Air putih itu supaya saya tidak merasa ketakutan, tidak merasa cemas setelah apa yang saya alami dan saya lihat. Lalu malam pun berganti. Saya merasa sudah tidak ketakutan lagi, tidak merasa cemas lagi setelah saya melihat gundul meringis itu. Lalu saya iseng, saya menantang lagi. Saya kemudian melihat di pekarangan rumah saya itu sekitar jam 10 malam. Saya iseng di pekarangan rumah depan rumah saya itu ada sebuah pohon yang besar seperti ini, lebat, tetapi tidak seperti ini. Kalau ini kan kurang lebat. Kalau yang saya lihat itu pohonnya sangat lebat, sangat rindang. Lalu di pohon itu saya sepertinya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal. Saya ingin sekali melihat di pohon itu satu titik. Pada satu titik itu ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang aneh. Kemudian lalu saya mendekati titik itu, titik pada pohon itu. Ternyata di pohon itu ada sebuah kain melambai-lambai seperti ini, menjuntai melambai-lambai. Saya amati terus kain itu, ternyata dia seorang wanita berambut panjang, dan mukanya sangat menyeramkan, putih pucat, dan menatap saya dengan wajahnya yang sangat tidak ekspresif sama sekali. Dia menatap saya dengan tajam. Kemudian saya berteriak-teriak. Saya memanggil orang tua saya, dan saya lari kencang ke rumah saya. Kemudian saya menceritakan apa yang terjadi, yang saya lihat, apa yang saya alami kepada orang tua saya. Kemudian orang tua saya, ayah saya dan ibu saya menyuruh saya untuk segera tidur. Setelah saya tertidur, saya masih merasa ketakutan. Waktu saya mau memejamkan mata, saya masih menangis, saya masih berteriak karena saking ketakutannya melihat seorang wanita berambut panjang dengan tampang yang sangat menyeramkan, pucat, putih. Akhirnya saya bisa tidur malam hari itu. Dan keesokan harinya ayah saya kembali menemui temannya yang orang pintar itu dan menceritakan apa yang saya alami. Ternyata semalam saya bertemu dengan namanya Mbak Kuntil, yaitu kuntil anak. Ternyata kuntil anak itu sangat menyeramkan, sangat menakutkan.
rambutnya sangat panjang, wajahnya pucat pasi. Dan orang pintar itu akhirnya menjelaskan kepada orang tua saya bahwa saya sebenarnya mempunyai indera keenam. Dan indera keenam saya itu memang harus dilatih supaya lebih tajam lagi melihat hal-hal seperti itu, seperti gundul meringis, kuntilanak. Jadi pada intinya indera keenam setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung melihat, ada yang harus dilatih supaya lebih tajam lagi melihat hal-hal gaib seperti itu, seperti kuntilanak, tuyul, mungkin gundul peringis dan lain sebagainya. Kemudian orang pintar itu pun memberikan sebuah ramuan, yaitu air putih lagi kepada saya supaya saya tenang, supaya saya tidak takut. Setelah saya meminumnya, saya memang tidak takut lagi. Saya memang mempunyai indera keenam, dan indera keenam itu memang harus diasah. Jadi semuanya yang mempunyai indera keenam, kalian jangan takut, karena itu adalah anugerah dari Allah supaya kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Oke, sekian cerita dari saya, Nyit Bee Project. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa tonton channel ini terus dan subscribe Bee Project.